sore. Selamat sore. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, hadir bersama-sama saya sore hari ini Bapak Ketua Harian, Pak Makalu, kemudian Pak Sekjen, beliau ini sekarang Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni, dan juga Ketua DPW PSI Provinsi NTT, Dr. Christian Widodo, sekaligus Wali Kota Kupang, dan Ketua DPD Kota Kupang, Bapak Velmon Roasana. Tepuk tangan dong untuk Pak Ketua DPD. Serta Bapak Ibu sekalian, seluruh jajaran pengurus ini hadir dari DPP, Pembina PSI, Dewan Pembina PSI, Ibu Grace Natali. Berdiri Ibu, ngadep sana Bu, biar tahu semuanya. Kemudian Ibu Isyana, beliau sekarang Wakil Menteri BKKBN. Juga Pak Rusdi Mase, Brorong, Pak Agus, Pak Beni, siapa lagi? Oh, Pak Eko, Pak Bestari Barus, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu situasi global sekarang ini tidak mudah dan penuh tantangan, dan ke depan tidak akan semakin mudah karena ketidakpastian ini sekarang kelihatannya tidak hanya satu masalah, dua masalah, tapi beberapa masalah bertubi-tubi datang di politik global, seperti yang saya kira Bapak Ibu tahu semuanya. Ada perubahan iklim, ada perang Rusia Ukraina di geopolitik, ada perang Iran Israel Amerika, dan juga yang ketiga selain geopolitik, selain perubahan iklim, geopolitik, ada juga yang namanya disrupsi teknologi yang menyebabkan kekacauan dalam kita berinteraksi luar biasa. Perkiraan saya mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan ada yang namanya revolusi artificial intelligence dan revolusi besar yang namanya humanoid robotik. Robot bukan kaku seperti yang kita lihat yang lalu-lalu, tapi robot yang sudah seperti manusia,
yang memiliki kecerdasan juga hampir mirip-mirip dengan manusia. Kita akan kaget nanti 5-10 tahun yang akan datang kalau kita tidak tahu mulai dari sekarang mengenai itu. Inilah tantangan dan ketidakpastian yang akan kita hadapi ke depan. Tetapi apapun tantangan yang ada, kita harus tetap optimis. Setuju? Karena sebagai bangsa besar, bangsa ini harus maju terus. Oleh sebab itu kita harus terus memperkuat persatuan, memperkuat kesatuan sebagai sebuah bangsa yang besar. Jangan lupa terus mendukung program-program pemerintah agar seluruh program yang ada bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi rakyat. Kemudian yang kedua, untuk seluruh kader dan jajaran pengurus, utamanya DPD Kota Kupang, saya titip agar kita semuanya terus dan konsisten selalu berada di tengah-tengah rakyat. Setuju? Setuju? Dengarkan keluhan-keluhan mereka, bantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Kalau bisa, selesaikan sendiri. Kalau nggak bisa, disampaikan dan minta bantuan kepada ketua DPD. Kalau nggak bisa, minta bantuan kepada ketua DPW. Kalau nggak bisa lagi, ke DPP. Kalau nggak bisa lagi, ke Solo juga nggak apa-apa. Tapi jangan dikit-dikit ke Solo. Yang kedua, jangan sampai kita kehilangan daya pijak, yaitu dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat kita. Kita harus hadir dengan konsisten dan PSI harus bisa menghadirkan manfaat yang nyata yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Ini harus yang ketiga, yang berkaitan dengan struktur partai, membangun struktur partai, karena ini adalah kunci kemenangan nanti kita di tahun 2029. Kuncinya adalah membangun struktur partai sampai ke desa, sampai ke TPS. Kuncinya berada di situ. Sehingga kenapa dari DPP terus mengejar agar struktur partai ini sampai ke desa, sampai ke TPS, karena kuncinya ada di situ. Dan perlu kita ingat bersama, struktur partai ini adalah struktur yang fungsional, betul-betul berfungsi, harus hidup dan bekerja. Percuma struktur ada tetapi hanya formalitas. Percuma struktur ada karena hanya ingin mendapatkan SK. Bukan itu. Struktur yang fungsional, struktur yang hidup dan bekerja. Struktur yang bisa aktif sehari-hari, selalu di tengah-tengah kehidupan rakyat kita. Itu struktur yang hidup dan bekerja yang seperti itu. Konsisten, selalu hadir dalam kehidupan sosial masyarakat kita, rakyat kita.
rakyat bahagia, misalnya ada kawinan, hadir. Tetangga ada yang menikah, kawinan sama menikah sama, hadir. Tetangga ada yang ulang tahun, datang. Dan juga di saat rakyat kita kesusahan, ada tetangga kematian, datang. Ada tetangga yang sakit, hadir dan tengok. Harus selalu itu yang namanya struktur yang fungsional, yang hidup dan bekerja. Ada rakyat yang kena musibah, hadir. Syukur-syukur bisa membawa bantuan. Itu struktur yang hidup dan bekerja, struktur yang fungsional. Bukan hanya formalitas, bukan hanya di depan kantor ada tulisan DPD Kota Kupang, DPC Kecamatan mana. Tapi yang fungsional, hidup, struktur yang hidup dan bekerja. Dan pengurus serta kader harus memperkenalkan diri, bergaul dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh adat, dengan pendeta, dengan tokoh lokal, memperkenalkan diri. Karena apa? PSI ini baru dikenal oleh 78% rakyat kita, belum 100%, baru 78%. Dan rakyat kita yang tahu bahwa PSI ini logonya gajah, itu baru 48%. Jadi kita harus mau bekerja mengenalkan diri, sehingga rakyat tahu bahwa PSI itu logonya gajah. Siap? Siap? Sanggup? Saya baru saja mendapatkan laporan mengenai struktur PSI di seluruh tanah air Indonesia. Alhamdulillah, puji Tuhan, DPW sudah 100%. DPD-nya sudah 97%. Ini sebetulnya sudah 100%, tapi karena ada rame-rame masalah ketuanya dengan saingannya masih rame-rame, ya masih tinggal sisa 3%, tapi sebetulnya sudah beres. DPC-nya di tingkat kecamatan pun sudah 84%. Tinggal dikit, tinggal 16%. Tetapi tantangan kita yang masih agak besar itu adalah DPRD di tingkat desa. Di seluruh Indonesia baru 28%. Tapi ini sudah bagus, 28% ini. Karena saya yakin akhir tahun ini akan selesai 100% DPRD tingkat desa. Oleh sebab itu, pada seluruh struktur, saya minta fokusnya di DPRD. Karena nanti setelah DPRD selesai, kita akan tingkatkan masuk lagi sampai ke tingkat TPS. Sekali lagi, karena dari sinilah kita akan memiliki yang namanya mesin besar, mesin dengan CC besar. Dan dengan mesin ini, kita akan menuju sebuah kemenangan yang besar di 2029. Sekali lagi saya sampaikan, target kita bukan hanya target masuk Senayan, bukan itu. Ada target besar yang ingin kita capai, tapi nggak usah disampaikan di sini.
hitung-hitungan, kita punya kalkulasi. Masuk! Ya kalau Rakorda di tingkat Kota Kupang penuh seperti ini, apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Setiap Rakorda saat itu di Lampung juga sama. Di Kota Bandar Lampung, di Kabupaten Mesuji, di Kabupaten Tulang Bawah, sama seperti ini semuanya. Apa yang kita khawatirkan? Enggak ada. Kalau masuk semuanya. Tetapi kalau tadi yang saya sampaikan, DPRT-nya sampai ke desa, sampai ke tingkat TPS jadi, inilah kekuatan besar Partai Gajah. Posisi PSI di NTT, saya tadi mencatat 2019 itu DPRD-nya ada 11 kursi. Di 24 itu ada 40 kursi. Ini paling tinggi se-Indonesia. Oleh sebab itu, karena prestasi itu, Ketua DPW-nya Pak Christian Widodo, Dr. Christian Widodo menjadi Dewan Pembina PSI. Dan juga PSI NTT, ini supaya kita tahu semuanya, punya satu wali kota, Dr. Christian Widodo. Punya satu bupati, yaitu Bupati Sika, Pak Juventus Prima Yoga. Dan juga punya satu wakil bupati Kabupaten Kupang, Ibu Aurun Sutoeki, dan satu wakil bupati dari Kabupaten Rotendao, Ibu Anomoni Ibu Lucy Dekan. Tapi 2029 saya mungkin nggak bisa ngitung lagi. Kalau melihat antusias masyarakat seperti yang saya rasakan kemarin sore dan tadi pagi, setelah ini akan kita lihat lagi, tapi nggak usah sombong. Dan saya meyakini NTT akan benar-benar menjadi kandang gajah yang tidak hanya menang di pemilu, tetapi juga gajah yang bijaksana, gajah yang cerdas, gajah yang selalu berpihak pada rakyat. Itu yang kita inginkan bersama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, demikianlah apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, patut menjadi perhatian kita semua dan menjadi pengingat bagaimana kemudian ke depan langkah dan gerak kita yang selalu membersamai rakyat. Dengan ini maka acara rapat koordinasi daerah DPD PSI Kota Kupang selesai, dan kemudian mohon berkenan Bapak foto bersama Pak, seperti biasanya. Saudara-saudara,